Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran Ekonomi kelas 11. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan kedua kita pada kali ini masih sama pembahasannya mengenai pendapatan nasional. Oke, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai pengertian dari pendapatan nasional. Setelah itu kita juga sudah membahas mengenai manfaat pendapatan nasional, dan yang terakhir kita sudah membahas mengenai komponen dari pendapatan nasional. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi aja, yaitu pendekatan pendapatan nasional atau bisa kita sebut sebagai metodenya ya. Ya, metode dari pendapatan nasional. Nah, ini kita skip. Nah, yang penting kalian tuh harus ingat ya, ada 6 konsep dan nanti ada 3 pendekatan atau metode. Jadinya jangan sampai keliru nih ya antara konsep dengan metode. Konsep itu yang ada 3, yang ada 6. Ada gross domestic product, ada gross national product, ada net national product, ada net national income, ada personal income, dan yang terakhir adalah disposable income. Itu merupakan bagian dari konsep pendapatan nasional. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pendapatan nasional atau metode pendapatan nasional. Oke, metode yang pertama itu merupakan metode produksi. Di mana metode produksi itu kita akan menjumlahkan. Apa sih yang dijumlahkan? Kita menjumlahkan nilai tambahnya. Gitu, nilai tambah dari seluruh sektor perekonomian di sebuah negara atau di sebuah wilayah. Seperti itu. Contohnya, di negara A itu ternyata ada kegiatan atau sektor industri. Terus ada juga sektor pertanian, ada juga sektor perkebunan dan lain-lainnya. Nah, itu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan nilai dari masing-masing nilai tambah dari sektor yang tadi kita jumlahkan semua. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan produksi. Sehingga rumus dari pendekatan produksi itu adalah Y di sini itu adalah pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional. Q-nya di sini itu adalah quantity. Oke, quantity. Sedangkan P-nya di sini itu adalah price atau harganya. Nah, itu adalah rumus dari pendekatan produksi. Contoh penghitungannya kayak gimana? Cara penghitungannya gampangnya seperti ini deh. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, contohnya, ketika kita mau menghitung sektor industri, kan industri itu banyak banget ya, macam-macamnya lagi. Misalkan kita mau melihat dari sektor industri baju. Oke, kalau misalkan kita mau melihat sektor baju atau pakaian, sebelum menjadi baju, itu kan ada tahapan sebelumnya kan ya, atau ada bahan sebelum menjadi baju. Bahan sebelum menjadi baju itu apa? Bahan sebelum menjadi baju itu berupa kain. Oke, bahan sebelum kain itu apa? Oke, ada benang. Bahan sebelum benang itu apa? Misalkan kapas. Nah, nanti ada 2 nilai. Ada NA, nilai akhir berupa harganya, dan yang kedua adalah NT, nilai tambahnya. Oke, misalkan harga kapas di pasaran itu adalah Rp1.000. Harga benang di pasaran Rp5.000. Harga kain di pasaran Rp50.000. Dan yang terakhir harga baju di pasaran harganya Rp100.000. Inilah yang disebut dengan nilai akhir atau harga jualnya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, itu kan dapat 156.000 kan ya. Nah, ini nggak boleh kita gunakan sebagai pendekatan atau metode produksinya. Kenapa nggak boleh? Ternyata harga 5.000 yang di sini itu sudah include dengan harga 1.000 di kapas. Harga 50.000 di kain ini sudah include
sebesar 5.000-nya benang dan 1.000-nya kapas. Begitupun sama baju. Harga 100.000 di sini itu sudah include dengan harga kain yang 50.000, harga benang yang 5.000, dan harga kapas yang 1.000. Jadinya kalau kalian menjumlahkan nilai akhir malah terjadi double entries, double accounting, gitu, double atau pencatatan ganda. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkannya itu adalah kita menjumlahkan nilai tambah. Apa sih nilai tambah? Nilai tambah di sini berarti ya nilai tambah dari sebuah barang. Ya, misalkan dari yang belum apa-apa menjadi kapas, berarti nilai tambahnya berapa? Ya 1.000. Kok 1.000? Ya 0 ke 1.000, tambahnya berapa? Ya 1.000 gitu. Dari 1.000 ke 5.000 tambahannya berapa? 4.000. Dari 5.000 ke 50.000 tambahannya berapa? 45.000. Dan yang terakhir, dari 50 ke 100.000 tambahannya berapa? 50.000. Nah, kita jumlahkan nilai tambah yang di sini. 50 tambah 45 tambah 4 tambah 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100.000. Nah, inilah yang disebut dengan nilai atau pendekatan produksinya. Gitu ya. Jadinya di sini tuh nggak double pencatatan lagi, nggak double counting lagi, gitu. Karena kita udah menjumlahkan nilai tambahnya, gitu ya. Nah, bisa juga kalian mengambil dari nilai akhir. Kapas, benang, kain, dan baju yang menjadi nilai akhirnya yang mana? Oh, baju. Baju di sini harganya berapa? 100.000. Ya udah, inilah yang kita sebut sebagai nilai akhirnya, gitu. Atau apa namanya? Nilai pendekatan produksi dari sektor pertanian, khususnya dari pakaian. Seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan kalian tanyakan ke saya ya. Seperti itu. Oke, ini saya hapus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan yang kedua atau metode yang kedua berupa metode pendapatan. Oke, dari namanya pendapatan, berarti kita akan menjumlahkan pendapatan nasional atau pendapatan negara dari balas jasa faktor produksi yang didapatkan seperti itu. Nah, di kelas 10 kalian juga sudah belajar tentang faktor produksi kan ya? Oke, ada 2 faktor produksi, ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi yang turunan. Oke, asli terbagi menjadi 2 lagi, ada SDA dan ada SDM. Dan turunan itu juga sama ya, ada 2. Ada modal dan ada juga kewirausahaan. Oke, jadinya yang dimaksud dengan metode pendapatan kita akan menjumlahkan balas jasa dari keempat faktor produksi yang di sini. Yang gampang dulu deh, SDM. Sumber daya manusia kalau udah dipakai balas jasanya berupa apa? Berupa gaji. Gaji kalau di Inggrisin jadi wage. Gitu, wage. Kemudian SDA. SDA kalau kita sewa ini sumber daya alamnya. Oh, itu udah jawabannya, maaf. Misalkan sumber daya alam. Sumber daya alam balas jasanya apa? Balas jasanya itu berupa sewa. Atau kalau kita Inggrisin menjadi rent. Gitu ya. Selanjutnya ada modal, di mana modal di sini balas jasanya berupa bunga. Bahasa Inggris bunga apa? Bukan flower ya. Bunga di sini itu adalah interest. Nah, dan yang terakhir itu adalah KWH, kewirausahaan. Balas jasa dari kewirausahaan itu apa? Keuntungan atau profit. Gitu. Nah, kalau kalian lihat ada R, ada W, ada I, ada P. Berarti ini semua yang akan kita gunakan untuk mencari metode dari pendapatannya. Nah, kalau kalian bingung, susah banget sih buat ngehafalinya, boleh kalian pakai rumus Y sama dengan rawat inap. Di mana R-nya di sini itu untuk rent, W-nya di sini untuk wage, I-nya di sini untuk interest,
Dan P-nya di sini itu untuk profit. Nah, gitu ya. Nah, ini dari metode pendapatan. Gampang banget kan ya materi anak SD nih. Kalian hanya menjumlahkan aja gitu angka-angkanya dari rent, wage, interest, dan profit. Oke, selanjutnya ini saya hapus. Kita masuk ke pendekatan atau metode yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Apa sih metode pengeluaran? Dari namanya pengeluaran. Berarti kita akan menghitung pendapatan nasional, ya, kita menjumlahkan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kalau kalian pelajari di kelas 10 kemarin, kan kita kan sudah membahas mengenai dua perekonomian kan ya. Ada perekonomian tertutup dan ada juga perekonomian terbuka. Biasanya kalau perekonomian tertutup itu hanya ada 3 pelaku. Siapa aja? RTK, RTP, dan RTN. Ini kalau misalkan yang 3 sektor atau 3 pelaku. Nah, ini adanya di perekonomian tertutup. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke dalam perekonomian terbuka, berarti ditambah satu lagi berupa MLN. Apa tuh MLN? Masyarakat luar negeri. Gitu ya. Oke, coba kita klasifikasi ini. Rumah tangga konsumen, Mbak. Pengeluarannya apa sih? Seorang konsumen pengeluarannya itu berupa apa? Ya berupa konsumsi. Gitu ya. Makanya di sini kita tulis consumption atau kita kasih simbol C. Nah, yang ini. Kemudian RTP, rumah tangga produsen. Nah, sebuah perusahaan itu pengeluarannya berupa apa sih? Berupa investasi atau investment. Nah, kita kasih simbol I. Nah, perlu diingat I yang di pengeluaran itu I-nya gede. Ya, I gede itu berarti bermakna investment gitu, bukan interest. Jangan sampai ketukar ya I-nya gitu. Next selanjutnya ada RTN di mana rumah tangga negara di sini itu masuknya ke government expenditure. Government expenditure. Nah, ini kita kasih simbol G ini ya. Nah, jadinya kita menjumlah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah itu langsung masukin aja ke government expenditure ya. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat luar negeri. Ini yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang. Gitu. Berarti X-nya di sini adalah ekspor dan M-nya itu adalah impor. Seperti itu. Oke, nah slide yang terakhir itu merupakan soal latihan kita, gitu. Nah, exercise. Nah, coba kita lihat dari nomor 1. Berdasarkan data di atas jumlah ekspor. Tadi ekspor itu adanya di di pengeluaran atau di pendapatan? Di pengeluaran kan ya? Oke, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Oke, selanjutnya. Y-nya udah ada belum pendapatan nasionalnya? Oh, udah ada. Yang mana? National income 192. C, consumption 125. I, investment yaitu 55. X-nya export. Mana export? Oh, ekspornya ditanya ya. Oke. Dan M-nya import 25. Oke, berarti 192 sama dengan 125 dikurangin 25 kan 100 ya. Berarti 155 ditambah dengan X. Berarti X-nya di sini 192 dikurangin 155. Berarti X-nya itu sama dengan berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 7. 8 kurang 5, 3 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 37. Sedangkan di sini nggak ada jawabannya. Coba deh, saya mau ngeliat lagi. Saya takut salah nih hitungan saya. 155 dikurangin 192 kan ya? Iya, 37. Berarti nggak ada jawabannya. Nah, yang terakhir, metode pengeluaran.
Oke, sama juga ya. Ini saya tulis di atasnya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Oke, konsumsi 37,5 ditambah investasi 46,4 tambah pengeluaran pemerintah 21,5 X min M berarti 14,5 dikurangin sama 6,4 itu hasilnya 8,1. Nah, tinggal kita jumlahkan gitu ya. 8,1 ditambah dengan 21,5 sebentar. 21,5 tambah 46,4 dan ditambah 37,5. Hasilnya adalah 113,5 dan nggak ada jawabannya. Gitu ya. Nah, oh maaf ini kekurangan, ini nggak ada jawabannya ya. Kalau yang ini kekurangan G, government-nya itu belum saya masukkan ya Allah, makanya. Ini 68,5 ya. Berarti 37 ini bukan jawabannya, maaf, mohon maaf. Berarti 192 sama dengan 125 tambah 55 ditambah 68,5 dan dikurangin 25. Hasilnya adalah 223,5 plus X. Berarti X-nya di sini itu adalah 31,5. Dan tetap sama ya, nggak ada jawabannya ya. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk latihannya silahkan kalian bisa mengeksplor di Google Form yang akan saya berikan nanti ya. Gitu. Oke, jangan lupa kalau kalian masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke saya ya melalui email ataupun melalui WA. Gitu, saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.